Oke, kita akan bertemu lagi mengenai pertemuan selanjutnya dari machine learning. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas mengenai ANN atau Artificial Neural Network. Untuk modul ini membahas mengenai Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. Materi yang dipelajari mencakup pengertian ANN, struktur dasar yang terinspirasi dari sistem saraf manusia, dan juga kelebihan serta kekurangan penerapannya. Lalu modul ini juga mengenalkan konsep perseptron sebagai komponen dasar dalam ANN, disertai studi kasus dan contoh perhitungan menggunakan algoritma perseptron. Nah, apa sih ANN itu? ANN atau jaringan saraf tiruan merupakan salah satu metode pemodelan kompleks yang digunakan untuk memprediksi respons suatu ekosistem terhadap perubahan variabel. Nah, konsep ANN ini dikembangkan dengan meniru cara kerja sistem saraf manusia. Jadi, sel saraf pada otak manusia itu mengolah untuk informasi di ANN. Nah, algoritma yang paling umum diterapkan pada ANN adalah supervised learning. Di sini, ANN juga bisa menggunakan semi-supervised learning maupun unsupervised learning. Karena terinspirasi dari sistem saraf manusia, arsitektur ANN dirancang menyerupai struktur otak yang terdiri dari neuron-neuron saling terhubung dengan pola yang kompleks dan bersifat non-linear. Pada sistem saraf manusia, neuron terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama ada dendrites, sel body, dan juga akson. Dendrites berfungsi menerima sinyal masukan yang dipengaruhi oleh nilai bobot weight. Selanjutnya, sel body menjadi tempat pemrosesan sinyal masukan beserta bobotnya untuk menghasilkan sinyal keluaran. Ini outputnya. Sementara itu, akson berperan dalam menyalurkan sinyal keluaran ke neuron lain yang saling terhubung. Untuk akson itu menyalurkan. Jadi dengan melihat dari sistem saraf manusia, disebutkanlah ANN itu direpresentasikan dalam tiga jenis lapisan, yaitu input layer sebagai lapisan masukan, lalu ada hidden layer sebagai lapisan tersembunyi yang memproses data dari lapisan masukan, dan juga output layer sebagai lapisan yang keluaran. Lalu hasil pemrosesan pada setiap hidden layer dikenal sebagai activation atau nilai nol. Nah, ini adalah bentuk dari gambaran yang dikelola dari ANN. Pertama input layer, lalu masuk ke hidden layer, serta menghasilkan output layers berupa keputusan dari jaringan-jaringan network yang ada. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? ANN itu mampu mempelajari pola non-linear yang kompleks, lalu tahan terhadap data yang mengandung noise dan juga kemampuan generalisasi yang baik, lalu bersifat adaptif dan juga menjadi dasar bagi model yang lebih kompleks. Kurangannya membutuhkan data pelatihan dalam jumlah besar, lalu memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi serta rentan mengalami overfitting, memiliki banyak hyperparameter yang harus disesuaikan. Nah, kita langsung masuk ke perseptron. Perseptron ini adalah komponen paling dasar dalam jaringan saraf tiruan ANN yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt tahun 1958. Jadi perseptron ini adalah model neuron buatan sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner, binary classification. Model ini dirancang untuk membedakan dua kelas, karena binary, jadi hanya dua kelas seperti kelas 0 dan 1 atau kelas 1, min 1, dan plus 1. Dan dapat disahkan menggunakan garis lurus. Atau dalam dimensi yang lebih tinggi disebut bidang atau hyperplane. Nah, dengan algoritma perseptron, itu kita mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, langkah inisialisasi. Jadi semua bobot dan bias untuk memudahkan set bobot dan bias adalah 0. Lalu set learning rate sejumlah ini. Nah, untuk bobot dan juga bias itu kan langkah paling inisialisasinya paling awal itu adalah set bobot dan bias sama dengan 0.
Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, di mana selama kondisi stop tidak terpenuhi, maka kita akan lakukan langkah 2 sampai 6. Jadi diingat bahwa selesainya langkah itu adalah ketika kondisi stop tidak terpenuhi. Jadi semuanya berhasil dari N data yang diujikan. Lalu untuk setiap pasangan vektor input dan target output, lakukan langkah 3 sampai 5. Sel aktivasi input adalah X sama dengan S, lalu hitung output dengan Y, input sama dengan B ditambah sigma, bobot, dan juga X. Nah, di sini ada Y. Jika satu, maka Y in lebih dari threshold, lalu Y sama dengan 0. Jika minus threshold, kurang dari Y input, kurang dari threshold. Y sama dengan min 1 jika Y input kurang dari minus threshold. Selanjutnya, update nilai bobot dan bias jika terjadi error. Jika terjadi error, berarti kan Y tidak sama dengan target. Bobot yang baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali target. Lalu bias yang baru sama dengan bias yang lama ditambah learning rate dikali target. Else lainnya jika bobot baru sama dengan bobot lama dan bias baru sama dengan bobot lama. Ini adalah kondisi jika Y sama dengan T. Jika Y tidak sama dengan T, maka yang dipakai adalah if pertama ini. Lalu tes kondisi stop jika tidak ada bobot yang berubah pada step 2, maka stop sign itu lanjutkan. Jadi kalau misalnya kondisi stop ini tidak ada error, maka kita bisa stop. Kalau misalnya masih ada error, maka harus melanjutkan. Oke, sorry, ini lanjut ke contoh studi kasusnya. Di mana studi kasus ini terdiri dari 4 data, lalu kita mempunyai nilai tugas mahasiswa, serta nilai ujian dari mahasiswa. Nah, di sini terdapat target yang dituju, yaitu ada 1, 1, -1, -1. Nah, dengan begitu kita inisialisasi dulu nih nilai tugasnya untuk X1, nilai ujian untuk S2. Bobot awalnya adalah 0, bobot bias awal adalah 0, learning rate-nya kita set di 0,5 dan juga threshold atau ambang batasnya itu di 0,7. Oke, kita masuk ke epoch ke-1. Di sini kita bisa lihat ya kalau dia itu punya data kesatunya adalah X sama dengan 8, X2 sama dengan 7. Nah, dari mana dari sini? X sama dengan X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 7. Ini data yang ke-1 dengan target adalah 1. Oke, di sini dilihat B bias awalnya adalah 0. Dengan bias awal adalah 0, dituliskan di sini bias awal sama dengan 0. Lalu 0 dikali 8, karena di sini ada bobot dari bobot bobot awal dulu dikali dengan data X, di mana kita punya X1 dan juga X2. Nah, yang 7 ini adalah X2. Jadi, bobotnya adalah 0, bobot awal adalah 0, bobot inisialisasi adalah 0 dikali 8x1 dan juga ditambah 0 dikali 7. 7 dari x2. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari Y sama dengan 0, ini kan Y sama dengan 0, maka dengan ambang batas minus 0,7 lebih kurang dari Y input kurang 0,7 ini didapat dari thresholdnya. Thresholdnya adalah 0,7. Jadi, apakah memenuhi target sama dengan 1? Lihat lagi, di sini targetnya sama dengan 1. Apakah memenuhi?
Tidak, karena Y sama dengan nol. Jika tidak memenuhi, berarti kan Y tidak sama dengan T, tidak sama dengan target, jadi kita bikin bobot baru. Bobot barunya, bobot satu sama dengan nol ditambah 0,5 dikali 1 dikali 8. 0,5 dari learning rate-nya. Nih. Jadi 0 ditambah learning rate dikali 1 dikali 8. Satu dari mana? Satu itu dari targetnya. Ini adalah target. Jadi 0 ditambah, oh ini ada rumusnya. Rumusnya dari sini. Ini kan bobot new sama dengan bobot old ditambah learning rate kali target kali data kali si X-nya. Jadi di sini itu bobot old-nya adalah 0. Nih, ini bobot old-nya adalah 0. Jadi 0 ditambah 0,5 learning rate dikali targetnya 1 dan dikali X1 sama dengan 8. Begitu juga dengan yang bobot new ini. Lalu selanjutnya ada bobot bias baru. Bobot bias baru dengan rumus bobot old eh dengan rumus bias old ditambah learning rate dikali target sama dengan 0,5. Nah, lanjut dari data yang ke satu ini, kita akan lanjut ke data yang kedua. Di data yang kedua, itu X1 sama dengan 7, X2 sama dengan 6. Benar, X1 sama dengan 7, lalu X2 sama dengan 6. Dengan target adalah 1. Jadi, Y input itu adalah 0,5 ditambah 0,5 dengan bias paling terbaru dari sini ya. Nih, ini 0,5 bias paling terbaru dan juga ini 0,5. Lalu dikali 4 dikali 7. 4 dari mana? Dari bobot baru ini. Bobot baru ini 4, lalu di sini ada 7. 7 dari mana? 7 dari sini. Lalu 3,5 ini dari bobot yang paling baru untuk bobot duanya. Lalu 6. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 49,5. Dengan hasilnya adalah 49,5, maka kan dia di atas ambang batasnya 0,7. Tadi lihat thresholdnya itu adalah 0,7. Jadi karena dia di atas 49,5, maka Y sama dengan 1, bernilai positif. Jadi apakah memenuhi target? Ya, memenuhi target. T sama dengan 1. Jadi Y sama dengan T, Y sama dengan targetnya, maka bobot dan bias tidak berubah. Masih pakai yang ini. Nah, ini dengan ini kan sama ya. Oke, selanjutnya ke data yang ketiga. Di data yang ketiga, kita punya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3 dengan target X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, targetnya adalah -1. Nah, kita hitung lagi. Kan kita tadi pakai yang terbaru ini dong, pakai yang bobot ini, bobot dan bias ini untuk ke data 3. Di data 3 itu kita bisa menghitung aja langsung di G input 0,5 ditambah 4 lalu dikali 2 terus 3,5 dikali dengan 3 sama dengan 19. Nah, karena ini adalah positif di atas ambang batas threshold itu adalah 0,7 maka bernilai positif sama dengan 1. Jadi targetnya dengan target itu kan -1 ya, berarti kan Y tidak sama dengan 1. Nah, berarti kita harus menghitung bobot baru dan juga bias yang baru.
Berarti ini harus dihitung lagi. Jadi 4 ditambah 0,5 dikali target, learning rate dikali target dikali dengan X1 sama dengan 3. Lalu yang bobot kedua 3,5 dari bias terbaru, lalu ditambah learning rate dikali target dan juga dikali X2 sama dengan 2. Lalu kita menghitung bias barunya. Bias barunya learning rate ditambah, oh sorry, ini adalah bias lama ditambah learning rate dikali target sama dengan 0. Selanjutnya, dengan data ini kita pakai untuk ke data yang keempat. Di data yang keempat, kita punya, hmm, di data yang keempat ini, di data yang keempat kita punya X1 sama dengan 3 dan juga X2 sama dengan 2. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, dan juga targetnya adalah minus 1. Dengan begitu, maka bias lama ini adalah 0. Benar. Bias lama ditambah dengan 3 dari dari bobot 3, bobot paling terbaru adalah 3, lalu 3-nya dari X1, terus 2 dari bobot paling terbaru, paling update, lalu X2-nya adalah 2. Nah, di total menjadi 13. Karena ini adalah positif, maka Y sama dengan 1 karena dia memenuhi dari nilai threshold ambang batasnya di atas 0,7 kan. Nah, apakah memenuhi target yang minus 1? Nah, itu kan tidak memenuhi ya, jadi Y tidak sama dengan T. Y tidak sama dengan target. Nah, berarti kita hitung lagi bobot barunya dan juga bias barunya dengan cara tadi 3. Lalu ada learning rate dikali target dikali X1. Lalu ada 2. Lalu learning rate dikali target dan juga dikali X2. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu bobot bias barunya 0. 0 ditambah learning rate dikali target minus 0,5. Nah, dengan begini berarti kan yang benar secara perhitungan ya, yang Y sama dengan target itu hanya satu, yang Y sama dengan target itu hanya satu di data kedua aja. Berarti total errornya ada 3 untuk epoch 1. Nah, karena dia masih ada total error, maka kita harus melanjutkan perhitungan hingga tidak ada total error sama sekali. Jadi semuanya adalah Y sama dengan target. Maka kita harus lanjut ke data yang kedua. Maksudnya epoch yang kedua. Di epoch yang kedua ini masih pakai data ke 1, 2, 3, 4 dari soal ini. Nah, dengan begitu kita akan menghitungnya kembali. Nah, setelah diketahui bahwa di yang paling terupdate adalah 1,5, satu, bobot satunya 1,5, bobot 2 1, dan juga biasnya adalah 0,5. Ini yang paling terupdate. Nah, karena paling terupdate, kita langsung lanjut ke epoch kedua ini. Di epoch kedua, itu pakai yang paling terbaru ini. Dengan data dari X1 adalah 8, X2 sama dengan 7. X1 adalah 8, X2 sama dengan 7, dengan kelas target adalah 1. Maka di sini bias paling update adalah 0,5 ditambah bobot 1,5 dikali 8 dan juga bobot yang dua adalah 1 kali X2 sama dengan 7. Nah, pakai yang ini ya.
paling terupdate. Lalu, karena ini adalah 18,5, nilainya positif di atas ambang batas threshold 0,7, maka Y sama dengan 1. Dan targetnya adalah sama dengan 1. Berarti bobot dan bias tidak berubah karena Y sama dengan T. Karena tidak berubah, jadi masih pakai ketiga ini yang sama dengan data keempat untuk bobot baru yang ini. Nah, lanjut kita ke data kedua. Data kedua pakai yang mana? Sama, pakai yang dari epoch kedua data ke satu ini. Dengan begitu, eh, minus 0,5. Biasnya ditambah 1,5 dikali 7 bobot 1 dikali X1, lalu bobot 2 dikali X2. Sama dengan 16. Nah, kita lanjut nih, kalau misalnya 16 itu kan positif ya di atas ambang batas 0,7 threshold. Nah, jadi Y sama dengan 1 dan targetnya adalah 1 nih untuk data yang kedua. Berarti bobot dan bias tidak berubah karena Y sama dengan target. Jadi kita masih pakai yang ini. Lanjut dari sini kita pakai untuk data yang ketiga. Di data yang ketiga, itu kita akan punya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dengan target adalah minus 1. Jadi, bias paling terbaru ini dimasukkan ke sini, minus 0,5 ditambah 1,5 dikali bobot 1 dikali X1, dan juga bobot 2 dikali dengan X2 sama dengan 5,5. 5,5 bernilai positif, ya sama dengan 1 di atas ambang batas 0,7. Dan targetnya adalah minus 1. Berarti bobot baru Y tidak sama dengan T. Karena bobot baru Y-nya itu tidak sama dengan T, maka kita harus menghitung bobot baru. Bobot barunya di sini ada rumusnya, yaitu bobot ditambah learning rate dikali target dikali X1. Lalu ada bobot lama ditambah learning rate dikali target dikali X2. Nah, ini hasilnya. Lalu bobot bias baru, untuk biasnya itu bias lama ditambah learning rate dikali target. Jadinya adalah minus 1. Nah, ini dimasukkan kembali untuk dipergunakan di data yang keempat. Kita lanjut ke data yang keempat, di mana data keempat ini pakai eh, dari data ketiga untuk bobot baru dan juga bias barunya. Di sini terdapat minus 1 dari bias yang baru ini, lalu ditambah dengan 0,5 dikali 3, ini baru, bobot baru dikali X1, dan juga bobot baru dikali eh, X2. Nah, di sini menghasilkan minus 0,5. Di mana minus 0,5 ini artinya Y sama dengan 0 atau minus 1. Karena ambang batas thresholdnya itu adalah minus 0,7, kurang dari minus 0,7 hingga kurang dari 0,7. Berarti kan targetnya tadi adalah sama dengan minus 1 ya. Karena dia nilainya Y sama dengan 0, berarti nilainya negatif di bawah ambang batas. Berarti kita harus menghitung lagi nih bobot barunya karena Y tidak sama dengan target. Karena Y tidak sama dengan target, maka kita hitung bobot baru. Dimana dengan rumus bobot lama ditambah learning rate dikali target dan juga dikali X1. Lalu bobot lama W2 ditambah learning rate dikali target dikali X2. Sehingga kita bisa dapat nilainya adalah minus 1 dan juga minus 5. Bobot bias baru kita hitung juga dengan bias lama ditambah learning rate dikali target. Sama dengan minus 1,5. Nah, dengan begini untuk epoch yang kedua kita bisa mendapatkan dua, dua error dan juga dua yang berhasil. Dua yang berhasil sama dengan target adalah
data ke satu dan juga data kedua di epoch yang kedua. Berarti total error dari epoch kedua adalah 2. Nah, karena di sini masih ada error ya dari epoch yang kedua, maka kita harus melanjutkan hingga epoch ketiga, keempat, kelima, hingga tidak ada lagi yang error. Semuanya harus Y sama dengan T. Karena semuanya harus Y sama dengan T, maka kita lanjut ke epoch ke N. Ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya hingga total error pada epoch tersebut adalah 0. Jadi tidak ada error yang terjadi pada epoch tersebut. Komputasi akhir, proses komputasi dapat dihentikan apabila dalam satu siklus epoch, hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan bias yang tidak lagi berubah, yaitu Y sama dengan T. Hasil akhir akan didapat nilai bobot 1, bobot 2, dan B dan bias sehingga garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan bobot X1 ditambah bobot X2 ditambah bias itu lebih dari 0,5. Dan juga garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan bobot X1 ditambah bobot X2 ditambah bias kurang dari minus 0,5. Oke, jadi untuk ini ada terdapat kesalahan ya. Jadi ini tuh berdasarkan nilai dari thresholdnya. Di mana tadi thresholdnya itu sama dengan 0,7. Berarti dengan threshold sama dengan 0,7, artinya garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan bobot bobot X1 plus bobot 2X2 ditambah bias itu lebih besar dari 0,7. Juga garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 adalah memenuhi pertidaksamaan bobot kali X1 ditambah bobot kali X2 ditambah bias kurang dari minus 0,7. Sesuai dengan threshold pada soal. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari pertemuan ke-13 ANN ini. Semoga dapat dimengerti dan juga dikerjakan nanti ada tugasnya. Seperti itu akan diinformasikan lebih lanjut di grup. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung chat kakak-kakaknya. Terima kasih banyak.